Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1962201136. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit atau banyaknya tentang metode penelitian akuntansi. Pembahasan materi hari ini ada 6 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian metode penelitian, yang kedua ada cara ilmiah atau pengertian cara ilmiah, yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian, yang keempat itu klarifikasi penelitian, yang kelima ada data, yang keenam ada cara pengumpulan data. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah di atas adalah bahwa kegiatan penelitian ilmiah bersandar pada ciri-ciri keilmuan. Ciri-ciri keilmuan itu ya ada 3. Yang pertama ada rasional, yang kedua ada empiris, yang ketiga ada sistematis. Metode penelitian menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Profesor M.E. Winarno, adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Pembahasan yang kedua yaitu ada pengertian dari cara ilmiah. Tadi kan ciri-cirinya yaitu ada 3, yaitu ada rasional, empiris, dan sistematis. Rasional di sini adalah kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Lalu empiris adalah cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu ada sistematis. Sistematis di sini adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu ada penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar yang sebelumnya belum pernah diakui. Yang kedua, tujuannya itu ada pembuktian. Data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada pengembangan. Pengembangan di sini yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penelitian kuantitatif dan yang kedua ada penelitian kualitatif. Yang kedua ada masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, dan karakteristik sendiri-sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan atau bersamaan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Dan yang kedua yaitu ada penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Yaitu di sini dibagi lagi menjadi 2, ada penelitian murni atau yang bisa disebut dengan pure research atau basic research, yang artinya dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikannya. Dan yang kedua yaitu ada penelitian terapan atau apply research yang dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah secara praktis. Yang ketiga yaitu ada penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penelitian eksploratif, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran sebuah penelitian.
Yang kedua yaitu ada penelitian pengembangan yang bisa disebut dengan development research, yaitu dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada penelitian verifikatif, yaitu dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Dan klasifikasi penelitian yang terakhir yaitu adalah penelitian berdasarkan tarafnya, dibagi lagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada penelitian deskriptif, merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lain. Dan yang terakhir yaitu ada penelitian analitik, yaitu dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungan antara variabel-variabel lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang data. Ini adalah pembahasan yang kelima, yaitu pengertian data di sini adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, dan simbol. Fungsi dari data ini adalah untuk membuat keputusan, perincian, dan evaluasi. Jenis data ini ada 2, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Cara pengumpulan data itu ada 2, yaitu ada data primer dan data sekunder. Skala pengukuran itu ada 3, yaitu ada data nominal, data ordinal atau order atau punya urutan, dan yang terakhir yaitu data interval. Sumber data ini bisa didapatkan dari yang pertama ada wawancara atau angket, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada sampel atau purposive sampling, dan yang terakhir ada observasi. Selanjutnya yaitu pengertian jenis data. Tadi kan sudah dijelaskan jenis data itu kan ada 2, ada data kualitatif sama data kuantitatif. Di sini data kualitatif memiliki pengertian, yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik, santun, dan pandai. Selanjutnya, pria itu ganteng, baik, sopan, dan rajin. Lalu setelah itu ada contoh data melalui kuesioner. Yang pertama ada data kategori. Data kategori ini penjelasannya, penelitian tentang PHK ada 3 golongan, yaitu yang pertama ada perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Yang kedua ada perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga tidak perlu diberi pesangon. Yang kedua ada data berjenjang. Yang pertama ada baik sekali, baik, kadang-kadang, buruk, buruk sekali. Selanjutnya ada data bersifat relatif. Itu ada sering, kadang-kadang, jarang, jarang sekali. Setelah itu ada data kualitatif, bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk original maupun ranking. Dan yang terakhir, data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Setelah data kualitatif, data kuantitatif pun memiliki pengertian, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Contohnya laba 3M, EPS sama dengan 0,2, manajemen laba, atau dari rumus. Pembahasan terakhir, pembahasan di nomor 6, yaitu ada cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer ini memiliki pengertian, yaitu diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau bisa disebut dengan angket. Dan data yang kedua itu ada data sekunder, adalah
diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi perusahaan. Setelah itu harga saham didapat dari BEI. Sekian penjelasan hari ini tentang metode penelitian akuntansi yang diambil dari PowerPoint dari slide 2 sampai dengan 10. Semoga apa yang sudah saya jelaskan sedikit atau banyaknya dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kekurangan dalam segi penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.